Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang tidak terhingga. Harus kita bisa merasakan kenikmatan yang tidak terhingga itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang yang beriman, ketika Allah menganugerahkan kepada dia nikmat, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam artian dia semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Bersyukur dalam artian dia mengakui bahwasanya semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya murni semua datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Dan dari sekian banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, ikhwani fiddin, yaitu nikmat dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Dimudahkan kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa seorang memahami agama Allah, tanpa seorang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah mengerti tentang halal dan haram, mana yang ridha dan mana yang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia terindah, manusia terbaik, sempurna dalam menyampaikan wahyu, manusia yang sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingin memberikan kebaikan untuk orang lain, selalu tamak kebaikan untuk saudara kita seiman. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dengan urusan agama ini. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membahas paling tidak ada 6 hadis. Jemaah sekalian, ada 6 hadis dari Arba'in An-Nawawi yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari setiap yang kita pelajari itu. Maka insya Allah pada sore ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-7 yang diberikan oleh penulis kitab, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Qulna, maka kata para sahabat, untuk siapa ya Rasulullah? Qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qal lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nasihat untuk Allah. Jadi maksudnya bukan menasihati Allah, tetapi mengajak manusia kepada Allah. Kemudian nasihat bagi kitabnya. Maksudnya adalah mengajak manusia untuk senantiasa mengagungkan kitab Allah. Bagi Rasulnya, mengajak manusia kepada keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi umat Islam secara umum. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba menjelaskan hadis ini. Yang pertama tentang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau punya kunyah di sini adalah Abu Ruqayyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu dia mengambil kunyah dari nama anak perempuan. Boleh mengambil kunyah dari nama anak perempuan dia atau keponakan perempuan dia. Jadi tidak mesti harus Abu Abdillah ya. Maka boleh misalnya seperti Abu Ruqayyah, Abu Aisyah ya, Abu Khadijah, itu boleh ya. Maka seseorang walaupun secara umum orang menggunakan kunyah dari anak laki-laki atau keponakan laki-laki, tapi dengan adanya kunyah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari anak perempuan, menunjukkan dibolehkannya dalam syariat kita mengambil kunyah dari nama anak perempuan. Kemudian ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan nasihat di sini, nasihat ini artinya kalau dalam bahasa Arab murni, ya, itu nasihat seperti bahasa kita. Seseorang menasihati temannya, maksudnya apa? Memberikan, ngasih masukan, mengingatkan, ya. Itu makna nasihat yang pertama. Tetapi dalam bahasa Arab, makna nasihat juga yaitu memberikan kebaikan kepada seseorang. Memberikan kebaikan kepada seseorang. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, bayya'na Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, dulu kami pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat ini apa ibu-ibu? Sumpah setia. Kami dulu pernah bersumpah setia di hadapan Nabi untuk menegakkan salat, untuk membayar zakat, dan untuk menasihati manusia semuanya. Maksudnya menasihati bukan setiap jumpa orang nasihati orang, tidak. Maksudnya di sini adalah setiap kita berjumpa seorang mukmin, kita punya kewajiban memberikan yang terbaik kepada dia. Jadi pahami dulu baik-baik ini. Hanya saja dalam bahasa Indonesia menjadi lebih sempit maknanya. Maka kata para nabi dan para rasul, inni lakum nasihun amin. Sesungguhnya aku untuk kaumku adalah nasih. Artinya orang yang telah banyak memberikan kebaikan dan orang yang terpercaya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kalimat ad-dinu an-nasihah, itu artinya agama itu intinya adalah nasihat. Jadi dalam bahasa Arab itu ad-din, an-nasihah, ma'rifah dengan ma'rifah. Maka maknanya apa? Agama itu intinya adalah nasihat. Kata sebagian para ulama hadis, ya, juga bermakna kalau kalian berbicara masalah agama, ya sudah itu pasti adalah nasihat kepada kalian. Maka seorang mukmin, ya, ketika dia ingin memperbaiki agamanya, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dia nggak boleh benci dengan yang namanya nasihat. Dia nggak boleh tersinggung dengan nasihat orang lain. Maka di antara kewajiban seorang mukmin dengan mukmin yang lain,
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, wa idzastansahuka fansahhu. Kalau mereka meminta nasihat kepadamu, maka nasihati. Itu maknanya dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau orang meminta nasihat sama kita, Ustadz tolong nasihati saya, misalnya akhi tolong nasihati saya, nah, kita wajib memberikan dia nasihat. Atau makna yang kedua, kita wajib kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada kita, kita mampu kita tolong. Itu maknanya. Makanya Islam ini subhanallah, jemaah sekalian, bukan agama yang hanya mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Islam adalah agama yang mengatur bagaimana kita bermuamalah kepada sesama manusia. Itu Islam tuh. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ya, seorang wanita yang rajin sholat malam, dia berpuasa, rajin berzikir kepada Allah, tetapi lisannya tidak pernah, lisannya selalu menyakiti hati tetangganya. Apa jawaban Nabi? La khaira fiha. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita yang seperti itu. Artinya apa? Seharusnya orang yang rajin sholat, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin ke masjid menuntut ilmu, itu terlihat pada akhlaknya kepada sesama manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya bukan murtad. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia cinta kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Belum sempurna iman kita, Bapak Ibu. Misal begini ya, ibu-ibu kan sering pengajian nih, Bapak Ibu sering pengajian nih. Datang ke pengajian jangan sendirian. Jangan cuman sendiri kita itu yang beribadah kepada Allah. Ajak orang lain. Sebagaimana kita itu senang mendengarkan pengajian, kita senang dengan ibadah sholat, kita senang dengan sedekah, maka bentuk kewajiban sesama muslim mengajak manusia kepada ibadah-ibadah itu. Nah, ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man dalla ala khair kafa'il. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dia mendapatkan pahalanya sebagaimana orang itu mengerjakannya nanti. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ya. Pertama ada kalimat ad-din ya. Ad-dinu an-nasiha. Kalimat ad-din ini ada beberapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang paling sering kita baca adalah Maliki Yaumiddin ya. Artinya apa Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Jadi ad-din itu artinya bisa dua. Pertama adalah agama, yang kedua artinya adalah hari pembalasan. Nah, kata sebagian para ulama tafsir, orang-orang yang baik agamanya, Allah akan sempurnakan besok balasannya di akhirat. Disempurnakan jemaah sekalian. Kalau kita sekarang di dunia kita rajin sholat, kita rajin sedekah, kita berbakti kepada orang tua kita, Allah ganjar atau tidak? Allah ganjar di dunia. Allah akan berkahi harta kita, Allah berikan kita kesehatan. Tetapi ganjaran Allah di dunia belum sempurna. Nanti Allah sempurnakan ganjarannya di akhirat. Begitu juga sebaliknya dengan dosa yang kita lakukan di dunia. Ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, berdusta, mencuri, meninggalkan sholat, durhaka sama orang tua, makan riba dan seterusnya, Allah akan balas dia di dunia. Tetapi Allah sempurnakan balasannya besok di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ya, kalau kita berbicara masalah kebaikan kepada sesama mukmin, ya, hendaknya orang-orang beriman itu harus sering memaafkan saudaranya. Harus sering memaafkan saudaranya. Muamalah yang karena Allah, persahabatan yang karena Allah, ada 3 saja kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sebutkan ada 3
tanda-tanda seseorang mencintai saudaranya karena Allah. Yang pertama, dalam pergaulan itu, dalam persahabatan itu, dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia enggak ridha lihat sahabatnya itu diam. Dia tidak ridha melihat sahabatnya jatuh kepada dosa. Dia ingatkan. Ini pertemanan yang baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ya, persahabatan yang karena Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menutup aib saudaranya. Tutup aib orang lain. Jangan kita senang kalau kita dengarkan aib orang. Kadang-kadang ada sebagian orang itu senang mendengarkan aib saudaranya sendiri. Padahal kalau kita ingin Allah tutup aib kita di dunia, tutup rapat-rapat aib orang lain di dunia dan di akhirat. Kalau besok di akhirat kita ingin Allah tutup aib kita, Allah tidak lihatkan dosa kita di hadapan manusia, maka tutuplah aib kita dan aib orang lain di dunia. Makanya dalam Islam jamaah, kita tidak boleh bangga dengan dosa yang baru saja kita kerjakan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dosa manusia ada potensi dimaafkan Allah. Kemungkinan besar kalau dia bertaubat Allah maafkan. Kecuali dengan orang-orang yang mujahir, ya, jahar, yang dia terang-terangan berbuat dosa. Maksudnya apa? Malam hari dia berbuat dosa dan maksiat. Allah tutup dosanya sampai pagi hari, namun ternyata di pagi hari dia ceritakan sama orang. Itu dosa yang tidak akan pernah Allah ampunkan, kecuali dia kembali bertaubat kepada Allah. Jadi jangan pernah kita membuka aib dosa kita atau aib masa lalu orang lain. Baik, itu dia yang pertama. Kalimat ad-din itu bisa berarti adalah agama. Yang kedua adalah hari pembalasan. Kemudian yang kedua, nasihat itu begitu penting karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian dari agama. Jadi kalau ada orang beragama tidak suka dengar nasihat, ini dipertanyakan agamanya, dipertanyakan hatinya. Ada orang nggak suka dengar nasihat, Pak. Dinasihatin sedikit tersinggung, ya nggak Bapak Ibu? Ini ustadz nyindir saya nih, kata dia. Ada orang-orang yang seperti itu. Padahal ustadznya nggak kenal sama dia, tapi dia tersinggung dengan kalimat yang seorang sampaikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwasanya orang-orang yang beragama mereka harus saling menasihati. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semua manusia ini rugi kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian mereka beramal saleh dan mereka saling menasehati di dalam agama dan di dalam kesabaran. Jadi jangan kita benci dengan nasihat. Bahkan hati kita ini kalau jarang mendengarkan nasihat, hati kita akan keras. Dan nasihat yang paling terbaik yang bisa membuat hati kita kembali kepada Allah, nasihat tentang kematian. Itu ingat mati Bapak Ibu. Orang kalau sudah lupa dengan kematian, ya, hidupnya nggak akan terarah lagi. Padahal dengan seseorang mengingat yang namanya kematian, ya, dia akan terasa lapang. Kemudian dia akan terasa bahwasanya kehidupan ini sebentar. Dengan dia ingat dengan kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti mati. Dan hanya kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Maka nasihat ini penting. Nah, dalam hal bahasan nasihat, ya, tentu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada faedah hadis yang ketiga, bagusnya pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan sesuatu secara umum terlebih dahulu, lalu menyebutkan rinciannya. Maksudnya begini, ternyata Nabi itu dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat itu banyak metodenya.
Misal Nabi mengatakan, atadru manis sa'il, atadruna mil muflis. Wahai manusia, tahu nggak kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Maksudnya apa? Nabi sengaja bertanya seperti ini supaya sahabat itu fokus. Juga sering Nabi mengatakan 7 golongan di hari kiamat, 3 golongan di hadapan Allah. Nah, kenapa Nabi sebutkan 3 golongan, 7 golongan? Ya, ini agar orang-orang yang mendengarkannya itu semakin fokus mendengarkan. Sama seperti di sini Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu semuanya adalah nasihat. Nabi enggak jelaskan rinciannya, tapi sahabat tanyakan, untuk siapa ya Rasulullah? Baru Nabi menjelaskan rinciannya kepada para sahabat. Artinya apa? Dalam memberikan nasihat kepada orang lain, kita harus memperhatikan adab-adab. Memperhatikan adab-adab. Baik berkaitan dengan adab-adab menasihati orang lain atau memberikan kebaikan kepada manusia. Yang pertama, yang namanya nasihat didasari dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai kita nasihati orang supaya kita terlihat berilmu. Terkadang ada juga orang nanya, Bu, sengaja nanya ingin memperlihatkan keilmuan dia. Ya itu tidak. Terkadang ada orang nanya kayak ceramahin Ustadz, Masya Allah. Ustadz di surat An-Nisa ayat sekian Allah berfirman. Nah itu terasa Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita kira Ustadz itu nggak kerasa. Ini benar-benar mau nanya atau ingin menunjukkan keilmuannya. Kalau murni bertanya biasanya jelas tuh. Tapi kalau ada niat-niat buruk dalam pertanyaan, mengetes-ngetes misalnya, memancing-mancing misalnya, itu ada hal-hal yang seperti itu. Makanya nasihat itu didasari dengan niat yang ikhlas. Insya Allah kalau niat kita ikhlas menasihati orang, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita tidak akan sakit hati kalau orang itu tidak mau mendengarkan nasihat kita. Nggak peduli kita. Kita sudah sampaikan baik-baik, ternyata dia tidak berubah. Ya sudah, serahkan urusannya sama Allah. Pasrah, tawakal kepada Allah. Yang kedua kemungkinannya, ketika seorang ikhlas dalam menasihati saudaranya, keluarganya, temannya, kalau dia belum berhasil kala itu, dia akan cari waktu lagi menasihati temannya. Dia nggak putus asa. Karena niat dia ikhlas. Bukan supaya cepat-cepat diterima oleh orang yang mendengarkan nasihat. Maka harus ikhlas. Dan biasanya Bapak Ibu, ketika nasihat itu ikhlas disampaikan karena Allah, akan mengena di hati kita. Bukankah kata para ulama salaf, nasihat yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati manusia. Ini penting ya. Makanya kenapa dulu Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, mereka itu sampai menangis di hadapan Nabi. Mereka itu sampai benar-benar bersyukur dengan hadirnya Nabi SAW. Karena Nabi menyampaikan nasihat kepada para sahabat murni ingin agar mereka masuk surga. Murni di situ. Makanya kalau di zaman sekarang nih, ada orang nasihatin jamaahnya atau temannya, niatnya supaya komunitasnya berkembang, atau agar orang lain memuliakan dia. Ini diangkat keberkahannya sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi orang yang paling baik perkataannya, yang paling bagus ucapannya, kecuali orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah. Itu orang yang paling bagus ucapannya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan adab yang pertama adalah keikhlasan. Kemudian adab yang kedua adalah menasihati manusia, menasihati dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Menasihati dengan cara yang benar sesuai dengan cara syariat. Jadi kalau kita lihat ada kemungkaran nih, teman saya berbuat salah misalnya, atau ada kezoliman yang kita lihat, ada penyimpangan syariat yang kita lihat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka
maka dia harus robah dengan tangannya. Harus dia tunjukkan dengan sikapnya. Kalau dia seorang pemimpin, dia tahu bawahannya ini rusak, maka dia mungkin keluarkan keputusan, keluarkan kebijakan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia lihat mungkin istrinya ini melakukan kemungkaran, dia punya sikap. Dia punya sikap. Nabi sebutkan yang kedua, fa illam yastati, tapi kalau mereka tidak mampu. Terkadang kita ini segan kan? Ada mungkin teman kita buat salah, kita segan untuk menasihati, kita segan untuk mengingatkan dengan sikap kita. Kata Nabi, cara yang kedua, fabi lisani. Maka dengan nasihat, dengan kalimat-kalimat. Ingatkan dia dengan nasihat, ingatkan dia dengan masukan-masukan dari kita. Fa illam yastati, kalau kalian juga tidak mampu mengingkarinya dengan lisan, fa bi qalbi wa dzalika at'aful iman. Maka terakhir ingkarilah dengan apa, Bu? Hati. Dan itu selemah-lemahnya iman kalian. Artinya apa? Kalau kita melihat kemungkaran, kita enggak mampu menasihati orang itu, dan kita hanya ingkari dalam hati kita, ya Allah saya enggak suka sikap orang ini. Tapi kita enggak bisa ngomong sama dia. Itu iman kita sangat rendah berarti. Tapi itu dibolehkan dalam agama. Itu selemah-lemahnya iman seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak semua kemungkaran itu disikapi dengan cara yang sama. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan maslahat dan mudaratnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara adab dalam memberikan nasihat, gunakan kata-kata yang baik. Pakai kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah, agar tersentuh di hati seseorang. Makanya Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 44. Di sini Allah ketika menyuruh Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Berdakwah kepada Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian kepada Fir'aun itu dan ucapkanlah di depan Fir'aun qawlan layyinan, kalimat yang lembut. Layyin itu lunak. Ada yang belajar tahsin di sini? Mat layyin apa artinya? Lunak ya, lembut. Kata Allah kepada Musa dan Harun, hai Musa dan Harun, berdakwahlah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Apalagi kita berdakwah sama suami kita, menasehati anak kita, menasehati mungkin orang tua kita, harus lebih lembut lagi harusnya. Karena orang tua kita, istri kita, anak kita, keluarga kita tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Fir'aun ini bukan sekedar manusia pendosa, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rabb, pencipta Fir'aun tuh. Tetapi Allah tetap menyuruh Musa dan Harun berdakwah dengan lemah lembut. Apa harapannya? Allah mengatakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun itu dia sadar dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama, ada seorang pemuda, bukan ulama, seorang pemuda. Pemuda ini sangat keras sekali menasihati orang. Akhirnya dia datang kepada Harun ar-Rasyid. Ketika itu Harun ar-Rasyid sebagai kepala pemimpin negara pada waktu itu, Amir. Kata pemuda ini, dia nasihati Harun ar-Rasyid dengan kalimat yang keras. Dia nasihatin, dia hardi, tapi dengan cara yang keras. Apa kata Harun ar-Rasyid kepada pemuda ini? Wahai anak muda, aku tidaklah lebih buruk daripada Fir'aun, dan kamu tidaklah lebih mulia daripada Musa dan Harun. Ini luar biasa nih. Kenapa kamu hardi saya? Kamu tidak lebih mulia daripada Musa, dan aku tidak lebih baik, dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Nah artinya kalau kita menasehati teman kita, keluarga kita, pilih kalimat-kalimat yang bagus.
Pilih kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mengena di hati seseorang. Diatur kalimat-kalimatnya. Makanya Nabi diberikan oleh Allah mukjizat jawami'ul kalim. Nabi itu disebutkan dia punya mukjizat jawami'ul kalim, artinya apa? Sedikit Nabi berbicara, tapi maknanya besar. Kandungannya dalam. Itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat, ya, juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor, dan suka berbicara jorok. Itu bukan seorang mukmin. Orang mukmin itu jelas dia. Ketika dia mau berbicara, dia fikirkan, apakah ucapan saya mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, dia diam. Kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka mengucapkan kalimat yang baik atau mereka diam, kata Allah. Kata Nabi, Allah mereka diam. Mana lebih bagus Bapak Ibu, banyak diam atau banyak bicara yang manfaat? Mana lebih bagus? Nah, Bu, ada dua orang nih, Bu. Yang satu pendiam, Masya Allah pendiam. Dipanggil, Bu, diam aja dia gitu misalnya. Atau pendiam lah intinya. Yang satu lagi nih Bapak Ibu, dia suka bicara tapi bicaranya manfaat. Mana lebih baik? Lebih baik yang bicara manfaat. Tapi pendiam ini lebih baik daripada orang yang bicaranya ngaur. Bicaranya gibah, bicaranya namimah, bicaranya fitnah. Lebih baik mereka yang diam. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seumur hidup aku tidak pernah menyesali diamku, kata beliau. Tapi aku selalu menyesal ketika berbicara yang tidak bermanfaat. Biasanya kita kalau diam lebih selamat biasanya daripada kita berbicara dengan orang lain pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin bukan seorang yang suka mencela. Ya. Maka dulu ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mungkinkah seorang anak mencela ayah ibunya? Kata Nabi, sangat mungkin. Gimana bisa seorang anak mencela ayah ibunya? Kata Rasulullah, ketika kalian mencela ayah ibu orang lain, itu artinya kalian sedang mencela ayah ibu kalian sendiri. Nah, itu maksudnya adalah jangan kita suka mencela orang-orang yang kita cintai, termasuk adalah orang-orang yang ada di sekitar kita dan manusia secara umumnya. Baik, kemudian yang keempat, adab dalam memberikan nasihat, yaitu tabayun, cross check berita. Kan biasanya kita nasihati orang biasanya karena ada kasus, kan begitu, Bu. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita datang ke orang kita nasihatin, kan nggak mungkin. Biasanya ada sesuatu yang terjadi, akhirnya kita dinasihatin sama orang atau kita nasihatin orang, kan gitu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik, pendosa, yang datang kepada kalian dengan membawa suatu berita yang penting, maka telitilah lebih dahulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena jangan sampai kalian menimpakan bahaya kepada orang lain, kemudian pada akhirnya kalian menyesal atas perlakuan kalian tersebut. Jadi cross check nih. Setiap kita nasihati orang, kita tanya dulu, kenapa kamu seperti ini? Apakah benar beritanya seperti itu? Itu ditanyakan. Jangan kita cepat percaya dengan apa kata orang. Oh, kata ibu itu, kata bapak itu, jangan. Dan Nabi telah mengatakan apa? Kafa bil mar'i isman ayyaqula ma sami'ah. Cukuplah seorang dikatakan dia berdosa. Seorang dikatakan dia berdosa kepada Allah kalau dia selalu mengucapkan apa yang dia dengar.
Orang bilang ini dia sampaikan, orang bilang ini dia sampaikan, tanpa dia cross check lebih dahulu. Itu dia adab yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya, jangan suuzon, jangan suka berburuk sangka kepada manusia. Kalau kita ingin memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan kita suka suuzon. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan maksiat. Kata Allah apa? Kebanyakan prasangka kita pasti salah. Kebanyakan prasangka kita pasti dosa dan maksiat. Jadi konsepnya begini Bapak Ibu. Kalau ada sebuah berita yang kita tidak tahu benar atau tidak, sahih atau tidak beritanya, kita berhusnuzon sama orang lain. Makanya kata sebagian para ulama, kalau kalian berteman dengan seseorang dan dia seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang soleh di mata kalian, mungkin dia rajin sholat, ke majelis ilmu, teman pengajian, kalau dia berbuat salah, maka perbanyak husnuzon kepada dia. Oh mungkin dia sedang lupa, oh mungkin dia sedang khilaf. Ya. Hendaklah kita memberikan uzur kepada saudara kita, apalagi sahabat kita sesama mukmin. Muhammad bin Manazil rahimahullah berkata, al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanih. Seorang mukmin itu mencari alasan-alasan baik terhadap saudaranya. Wal munafiq yatlubu atharati ikhwanih. Sedangkan seorang munafik adalah suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Itu bedanya, Bu. Orang mukmin itu suka mencari uzur. Oh, mungkin dia seperti itu karena ini. Oh, mungkin gitu. Jadi perbanyak dia berprasangka baik sama orang lain. Tapi kalau orang munafik enggak. Orang berbuat keliru sedikit dibesar-besarkan. Kemudian ya dituduh berbuat salah, dicari-cari kesalahannya. Itu orang-orang munafik biasanya. Karena orang munafik tidak akan pernah senang agama Allah disampaikan, kebaikan disampaikan di tengah-tengah manusia. Baik, kemudian yang keenam, ya, jangan memaksa agar nasihat kita diterima. Jangan paksa orang. Bapak ini sudah 10 nasihatin enggak juga paham. Nah, boleh nih. Kita enggak boleh bilang sama teman kita seperti itu. Setiap kita nasihati orang, jangan paksa orang untuk menerima nasihat kita. Jangankan mendengarkan nasihat kita, orang kalau ingin masuk Islam nggak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Faman yu'min falyu'min. Barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Namun barang siapa yang mau kufur kepada Allah, maka silakan kufur kepada Allah. Ada ganjaran dosa di hari akhirat nanti. Ibnu Hazm sebutkan rahimahullahu taala, wala tansah ala syaratil qabul minka. Jangan engkau menasihati orang dengan mempersyaratkan harus diterima nasihatmu terhadap dirimu sendiri. Kemudian kata beliau, jika engkau melakukan perbuatan berlebihan yang demikian, maka engkau adalah orang yang zalim, bukan orang yang menasihati. Engkau juga orang yang menuntut ketaatan seperti seorang raja, bukan orang yang ingin menunaikan amanah. Nah, jadi kata beliau seperti itu. Jadi kalau kita suka maksa orang nerima nasihat kita, seakan-akan kita seperti raja. Padahal tugas kita hanya menyampaikan. Makanya jangan pernah bersedih kalau kita sudah menasihati orang ternyata dia tidak berubah. Terus kita doakan, terus kita nasihati dengan cara yang lemah lembut. Baik, kemudian yang ketujuh, ya, tidak menasihati di depan umum. Karena manusia umumnya itu malu. Jadi kalau negur orang depan umum ini kurang baik sebenarnya. Kecuali pada hal-hal tertentu. Ya. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Ya. Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya.
Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Artinya apa? Kalau seseorang menasihat di depan umum kepada satu orang misalnya, dijelek-jelekkan, dinasehatin dengan cara yang buruk di tengah umum, maka biasa orang nggak mau terima, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau ingin menasihati seseorang, duduk dengan di empat mata, dari hati ke hati, ya, ditanyakan sebabnya dan seterusnya. Itu sikap seorang mukmin ketika memberikan nasihat kepada saudaranya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, jangan melakukan tahrish, ya. Apa itu tahrish, ya? Ibnu Athir rahimahullah mengatakan al-ighra bainan nas ba'duhum ba'd. Tahrish adalah memancing pertengkaran antara orang-orang satu sama lain. Saya suka gembosin nih. Kamu tadi digibahin sama itu loh. Masa iya, apa kata dia? Terus gitu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang menceritakan tentang orang lain depan kita, dia itu kurang baik orangnya, dijelek-jelekkan saudara kita, teman kita, kita harus bela kehormatan saudara kita. Kita jangan malah senang kalau ada aib saudara kita dibongkar depan kita. Jadi kalau terjadi gibah nih, ada gibah di antara, ada orang suka gibah, harusnya salah seorang di tempat itu harus meluruskan, minimal tidak meneruskan gibah tadi. Karena gibah itu dosanya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi menggibahi orang-orang soleh, itu dosanya luar biasa. Dan kita tidak mau besok di hari kiamat, karena kita pernah bergibah, kita menjatuhkan kehormatan orang lain, kita fitnah sana sini, ternyata besok di akhirat pahala salat kita diambil sama dia. Kan begitu kata Nabi, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut di akhirat? Kata Nabi SAW, orang yang datang dengan pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah dan seterusnya, tetapi dia pernah mencela si fulan, dia pernah menjatuhkan kehormatan fulan, dia pernah membunuh fulan, dia pernah menzolimi fulan, maka di hari kiamat diambil pahala kita, diberikan sama dia. Ibu udah pengajian setiap hari, ternyata pahala ibu dikasih ke orang. Ibu sudah bangun malam, bapak ibu sudah bangun malam, setiap malam bangun, ternyata pahala kita diambil sama orang yang pernah kita zolimi. Kalau pahala kita sudah habis dan dosa dia masih banyak, dosa dia dipindahkan kepada kita. Itu buruknya menjatuhkan kehormatan seorang mukmin. Maka kata para ulama, besok di akhirat kalian akan dapatkan orang yang tidak pernah berzina mendapatkan dosa zina. Orang yang tidak pernah mencuri mendapatkan dosa curi. Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia pernah menzolimi, menfitnah orang-orang yang pernah dia gibahi selama di dunia. Jadi hati-hati nih masalah gibah, ya. Jangan suka memperkeruh keadaan. Makanya di dalam Islam, kalau kita berantem sama teman kita, tidak boleh kurang dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalnya nih kita biasa ngobrol, biasa akrab, tiba-tiba ada kasus nih, entah tersinggung, entah khilaf, akhirnya enggak bicara, diam-diaman. Lebih daripada 3 hari, tidak ada yang meminta maaf, tidak ada islah, dua-duanya berdosa besar. Hari keempat, hari seminggu depan, enggak pernah memaafkan, dosa besar. Tapi kalau seandainya masing-masing atau salah satu meminta maaf, tapi yang satu tidak mau memaafkan, maka sudah gugur kewajiban kita. Dia berdosa dan kita sudah tidak berdosa lagi. Jadi begitu. Dan terkadang Bapak Ibu, terkadang kita nggak salah, tapi karena kita tidak ingin ada punya musuh, kita minta maaf sama orang, itu iya atau tidak? Kita nggak salah, tapi kita minta maaf sama dia, karena kita ingin perdamaian. Tapi kalau dia tidak mau, maka urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah meminta islah, supaya ada perbaikan di antara pergaulan tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu dia beberapa adab, ya, yang berkaitan dengan adab menasihati orang lain. Kemudian kita masuk kepada hadis Nabi yang tadi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wali kitabih,
Untuk siapa nasihat itu? Pertama kata Rasul, mengajak manusia kepada Allah. Jadi di antara kebaikan seorang mukmin, dia mengajak saudaranya kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Itu nomor satu. Kalau kita cinta kepada keluarga kita, cinta kepada anak-anak kita, yang pertama kita tanamkan kepada mereka, bagaimana kita membuat mereka cinta kepada Allah. Itu maksud dari apa? Nasihat untuk Allah. Yang kedua kata Nabi, nasihat untuk kitab. Maksudnya apa? Kita mengajak manusia agar beriman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran ada 4 yang pernah kita bahas. Beriman, yakin, percaya semua datang dari Allah. Tidak ada salahnya sama sekali. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kesalahan Al-Quran baik depan maupun belakangnya. Tidak ada salahnya Al-Quran. Itu namanya iman. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran maksudnya membacanya dengan bacaan yang sahih, dengan bacaan yang baik. Kemudian yang ketiga, menjadikan Al-Quran ini sebagai obat. Penyakit hati, ya, penyakit badan, semua dengan Al-Quran bisa disembuhkan. Dan yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang harus diamalkan. Diamalkan Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita tidak mengamalkan Al-Quran. Maka kata para ulama, al-aslul ilmi khasyatullah. Ilmu yang sebenarnya, bagaimana kalian itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang sebenarnya itu. Kalau kita ngafalin Quran, ngafalin hadis, pengajian, tapi tidak menumbuhkan rasa takut sama Allah, itu dipertanyakan niat kita belajar untuk apa. Itu dia ya. Kemudian maksud dari wali rasuli, ya, nasihat bagi rasulnya, itu mencakup ittiba kepada beliau. Kita mengajak manusia atau mengajak diri kita juga kepada mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kita ingin ibadah kita seperti ibadah Nabi, bukan seperti ibadah kiai kita, bukan seperti ibadah teman kita. Enggak. Kita ingin ibadah kita seperti ibadahnya Nabi. Caranya seperti apa? Dengan kita belajar, kita cari dalilnya, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Itu yang pertama makna ittiba. Kemudian ya, menjalankan setiap perintah beliau dan meninggalkan semua larangan beliau. Apa yang Nabi larang, apa yang Nabi perintahkan, semua kita waspada. Yang Nabi perintahkan kita laksanakan dengan ikhlas. Yang Nabi suruh kita tinggalkan, tinggalkan sejauh-jauhnya. Sekarang ini Bapak Ibu, betapa banyak orang yang tidak mau meninggalkan larangannya Nabi karena kiainya mengatakan boleh, karena ustadznya mengatakan boleh. Banyak sekali. Banyak hukum-hukum Islam sekarang ini yang umat Islam tidak mau amalkan hanya karena salah dalam mencari guru. Makanya penting kita itu untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ittiba kepada Nabi, nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup dan ketika beliau telah tiada, termasuk pula membela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang mulai merusak ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan jilbab tidak wajib, mengatakan tidak harus sholat, mengatakan tidak perlu sedekah dan seterusnya lah. Dia rusak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus luruskan. Jangan kita diam kalau kita lihat ada orang yang merusak ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari dulu ya, Nabi sudah sampaikan akan muncul ulama-ulama di tengah-tengah umat Islam yang mereka mengajak manusia ke pintu-pintu neraka jahanam. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang yang bilang jilbab tidak wajib, yang mengatakan misalnya berbuat syirik tidak apa-apa. Karena memang Nabi sudah sebutkan akan datang ulama-ulama yang seperti itu, mengatakan riba itu halal, macam-macam. Jadi hati-hati ya. Kita belajar Islam agar hati kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita membela Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian disebutkan di sini termasuk nasihat kepada
pemimpinnya kaum muslimin. Ya, pemimpinnya kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, ini ada bahasan khusus tapi saya akan jelaskan secara umum. Ya. Pemimpin wajib kita taati. Yang namanya pemimpin wajib kita taati. Pemimpin negara yang dimaksudnya ya. Sejak pemimpin negara. Maka dalam Islam tidak boleh seseorang itu mencela pemimpinnya. Walaupun pemimpin itu banyak kesalahan. Banyak kesalahan. Makanya pernah di zaman Ali bin Abi Thalib, datang orang-orang mengatakan, wahai Ali, kenapa di zaman Abu Bakar dan Umar, ini negara aman, ya, lingkungan nyaman, tidak banyak kezoliman terjadi. Kenapa di zaman kamu banyak kezoliman terjadi? Apa jawaban Ali, Bapak Ibu? Ali mengatakan apa? Wahai fulan, di zaman Abu Bakar dan Umar menjadi pimpinannya, pemimpinnya, aku rakyatnya. Namun ketika di zaman aku menjadi pemimpin, kamu rakyatnya. Maksudnya apa? Rakyat itu cerminan dari pemimpin. Kalau kita ingin punya pemimpin yang saleh, rakyatnya harus saleh dulu. Memang seperti itu dalam Islam. Kenapa kita misalnya mendapatkan pemimpin yang buruk? Karena rakyatnya buruk, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dulu para sahabat, ulama-ulama di masa lampau, pemimpin mereka soleh-soleh? Karena masyarakatnya soleh. Masyarakatnya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saja Bu, masyarakat kita, tempat zina ditutup aja rame orang. Tempat zina ditutup, orang protes. Minuman keras ditutup, tidak boleh diedarkan, orang heboh. Kan kacau ya. Itu jelas-jelas haram dalam agama kita. Jelas-jelas merusak, orang-orang tidak mau. Dengan nama hak asasi lah, inilah, semualah. Tapi di zaman orang-orang dulu tidak. Bukankah Ibnu Katsir sebutkan, ketika terjadi wabah Bapak Ibu, di sebuah negeri pada waktu itu, maka pemimpin pada waktu itu menyuruh orang-orang untuk menghancurkan tempat-tempat perzinaan. Satu. Kemudian yang kedua, menghancurkan alat-alat musik. Dan yang ketiga, menghancurkan minuman-minuman keras. Kemudian mereka memohon kepada Allah, setelah itu Allah hilangkan wabah di tengah-tengah mereka. Lihat itu. Dan kata Nabi SAW, tidak akan datang hari kiamat sampai kalian melihat biduan-biduan wanita dengan nyanyian dan alat-alat musik mereka. Itu tanda-tanda hari kiamat sudah. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang yang diam dalam kemungkaran. Nah, dalam menasihati pemimpin kita, itu ada aturannya dalam syariat. Ada aturannya dalam syariat. Nabi SAW menyebutkan, kalau kalian melihat ada kemungkaran pada pemimpin kalian, maka janganlah kalian itu membuka aibnya, membongkar, memburuk-burukkan di depan orang banyak. Itu akidah ahlu sunnah. Ya. Akidah ahlu sunnah. Maka tidak benar kalau ada ustadz mengatakan zaman Nabi pernah demo, itu nggak benar tuh. Jangan Bapak Ibu terpengaruh. Tidak pernah terjadi demo di masa Nabi SAW. Tidak pernah ada. Nah, artinya apa? Ketika ada keburukan pada pemimpin kita, pertama menasihati dari dari hati ke hati. Orang-orang yang punya andil dia menasihati. Maka dulu ada salah seorang sahabat ditanyakan, wahai sahabat Nabi, alangkah banyaknya kemungkaran pada pemimpin kalian. Kenapa kamu nggak nasihati pemimpin itu? Apa kata sahabat ini? Wahai manusia, apakah setiap kali aku menasihati pemimpin, aku harus kabarkan kepada kamu? Artinya apa? Ketika seseorang mendapatkan pemimpin yang buruk, maka dia berdoa kepada Allah. Yang penting tugas kita itu bagaimana menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Itu tugas terdekat kita, Bu. Jangan terlalu jauh kita bermimpi. Tugas kita itu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Selesai. Ibu nggak perlu mikirkan hutang negara, nggak perlu dipikirkan. Pikirkan hutang kita, kapan mau dibayar. Ini ada orang impiannya terlalu, bagaimana Ustaz utang negara, ini.
Ngapain? Hidup kita sebentar di dunia, beribadah yang benar, Allah berikan kita nikmat aman, nikmat sehat, ibadah sudah. Urusan negara, itu ada lagi yang punya wewenangnya. Tapi kita harus ingat, Allah sudah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka bertakwa kepada Allah, kami akan turunkan keberkahan dari langit. Itu pasti. Pertanyaannya, sudahkah kita bertakwa kepada Allah sehingga Allah pantas menurunkan rahmat kepada kita? Nah, jadi perlu diingat, ya, jangan kita suka mencela pemimpin kita. Doain. Memang paling enak, Bu, gibahin pemimpin itu paling enak. Gibahin pemimpin. Dan gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Sampai kata Umar bin Khattab, ketika kalian menggibahi pemimpin kalian, apa yang kalian dapatkan kecuali hawa nafsu yang diikuti? Lebih baik kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, ketika Allah mengabulkan, itu yang kita harapkan. Ketika Allah tidak mengabulkan, semua adalah ujian dalam kehidupan dunia. Ujian. Sampai kata Nabi, taatilah pemimpin kalian, walaupun dia memukul kalian dan mengambil harta-harta kalian. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, ya, sampai mana batas ketaatan kepada pemimpin? Maka jawabannya adalah, selama pemimpin tidak menyuruh kita berbuat dosa dan maksiat, taati mereka. Selama bukan dosa dan maksiat, taati mereka. Oh, kalau mau nikah, ada surat nikah, taati. Nggak melanggar syariat. Lampu merah, kata pemimpin, berhenti. Itu ketaatan kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah menyuruh kita berbuat dosa, kita nggak boleh taat. Tidak boleh taat. Makanya dulu, ya, Nabi SAW pernah mengutus salah seorang sahabat. Apa pesan Nabi? Ya, kamu berangkat ke negeri itu. Kalau di tempat itu kamu mendengarkan suara azan, berarti itu pemimpinnya orang yang mengagungkan Islam. Artinya apa? Kalau kita masih diizinkan sholat, Ibu diizinkan sholat nggak di Indonesia? Diizinkan, Masya Allah. Sampai ada orang sholatnya macam-macam malah, diizinkan juga gitu. Diizinkan kita sholat. Kita nikah diurusin nggak? Diurusin. Umroh diurusin, haji diurusin. Ramadan pemerintah sampai ada lembaga khusus membahasnya. Kapan Ramadan dan kapan kita berbuka Idul Fitr. Artinya apa? Ini negeri Muslim, ini bukan negeri kafir. Karena banyak orang menganggap Indonesia ini negeri kafir. Hanya karena tidak memakai sebagian dari hukum Allah. Potong tangan nggak dipakai, rajam tidak dipakai. Padahal kata Nabi apa? Selama kalian dengarkan suara azan di situ, maka itu adalah negerinya kaum muslimin. Negerinya kaum muslimin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Bukan dengan cara terang-terangan. Bukan dengan cara membongkar dan memperkeruh keadaan. Dengan cara yang baik. Baik, kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini poin yang terakhir. Hendaknya seorang tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali melihat ada kekufuran yang nyata dengan pasti dan ada kemaslahatan yang besar. Artinya kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin resmi umat Islam, ya, selama tidak terlihat kufrun bawah. Apa itu kufrun bawah? Kekufuran yang terang-terangan. Terang-terangan kita melihat pemimpin kita dia sembah berhala, itu ada kaidah-kaidah khusus nanti. Tapi kalau hanya cuman isu, kemudian sebagian kabar-kabar yang belum tentu benar, ya, itu kita berhusnuzan kepada umumnya kaum muslimin. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, dulu Nabi 13 tahun di kota Makkah. Nabi itu melihat kemungkaran banyak sekali. Ada 360 berhala di depan Ka'bah. Tapi Nabi tidak pernah hancurkan. Karena Nabi menganggap kalau Nabi menghancurkan, akan semakin banyak kemudaratan yang terjadi di tengah para sahabat. Tapi ketika Nabi menjadi pemimpin, ya, ketika Fathul Makkah, Nabi menghancurkan semua berhala-berhala tersebut di waktu yang tepat.
Nah, artinya apa? Yang perlu kita ingat nih, tidak ada perintah dalam agama kita wajib mendirikan yang namanya negeri Islam. Nggak ada. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyuruh kita wajib mendirikan negara Islam. Kita mengharapkan iya, tapi kewajiban tidak ada. Artinya kalau kita tidak berhasil, kita tidak berdosa selama kita sudah berusaha. Bukankah Nabi 13 tahun hidup di Makkah, pemerintahannya bukan pemerintahan Islam. Nah, ini artinya apa? Ya, tugas kita hidup di dunia lebih kepada menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan ya. Dengan bahwasanya agama adalah nasihat. Mudah-mudahan setiap nasihat itu berbuahkan amalan sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, mau tanya kalau misalkan kita ada keluarga kita yang waktunya sholat tapi dia tidur, Ya. terus sudah kita nasihatin untuk bangun, sampai kapan kita berhenti untuk bangunin dia gitu, karena biasanya sampai waktunya habis itu. Masya Allah tidurnya. Baik ya. Pertama, kalau ada orang tertidur dia tidak disengaja, kemudian terbangun, ternyata sudah masuk waktu yang baru, maka dia boleh langsung sholat. Misalnya dia tidur nih, ternyata zuhur dia kelewat sampai jam 4 misalnya. Maka dia sholat zuhur, kemudian dia sholat asar. Dan dia tidak berdosa kalau dia tertidur. Ya. Tidur yang beneran ya, tidur yang beneran. Bukan disengaja. Nah tetapi kalau misalnya kasus seperti tadi, sampai kapan kita bangunkan? Ya kita terus bangunkan. Sampai ya kalau bisa kita bangunkan, jangan sampai mepet dari waktu sholat yang baru. Kita bangunkan ya, jangan sampai kita karena terkadang kita kasihan, mungkin karena capek, bangunkan ya. Bangunkan dia sholat, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agak sedikit keras juga tidak ada masalah dalam urusan sholat soalnya, supaya dia tidak terlambat dari sholat-sholat yang telah Allah wajibkan kepada dia. Bangunkan Bu. Siapapun, suami ya, kemudian anak-anak ya, coba agak paksa nggak apa-apa kalau urusan sholat, karena ini urusan yang pertama Allah hisab di hari kiamat. Dan bangunkannya benar-benar dibangunkan, bukan sekedar manggil bang sholat sampai 2:30 gitu, nggak ada respon, tapi benar-benar dibangunkan. Lihat Nabi pada perkara sholat sunnah saja itu dianjurkan seorang suami atau seorang istri memercikkan wajah di muka pasangannya untuk dibangunkan sholat malam itu. Itu bukan sholat wajib, sholat malam hukumnya sunnah. Tapi karena pahalanya besar, usahakan dibangunkan. Apalagi sholat wajib ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, masih ada Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi keluarga kita yang belum mau sholat? Belum mau sholat? Iya. Baik ya, pertama memang kita sedih ya kalau ada saudara kita belum mau sholat, keluarga kita belum mau, itu ada kesedihan sendiri di hati kita. Karena kita mungkin berharap orang-orang yang kita cintai juga cinta kepada ibadah sholat. Cuman yang harus kita ingat bahwasanya ya, kita ini hanya ditugaskan Allah menyampaikan saja. Adapun urusan hidayah kembali kepada Allah. Nah, karena tugas kita itu menyampaikan, maka sering-seringlah kita menyampaikan. Supaya di hari akhirat kita bebas dari hujah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi karena tugas kita hanya menyampaikan, maka perindah cara kita menyampaikan sesering mungkin dengan cara yang lemah lembut ya. Namun toh pada akhirnya dia tidak berubah juga, itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak lebih hebat daripada Nabi Nuh ya, yang sudah berdakwah
ratusan tahun. Ternyata anak istrinya nggak masuk Islam. Bukan nggak mau sholat, nggak masuk Islam. Lihat Nabi Ibrahim yang luar biasa, seorang Nabi ulul azmi ini, Nabi istimewa. Dia berdakwah kepada ayahnya, ternyata ayahnya tidak meninggalkan berhala. Ibrahim pasti sedih, ya. Tapi bagaimana lagi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi kalau kita punya keluarga yang masih belum mau sholat, ingatkan, ya. Sesekali mungkin ya berikan kepada dia video-video ceramah, ya. Mudah-mudahan dia ingat, tersadarkan mendengarkan kalimat-kalimat nasihat. Dan yang paling penting, jangan berhenti berdoa. Selama dia masih hidup, terus optimis kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan doa-doa orang-orang yang beriman. Terus berdoa. Bukankah Nabi, ya, Abu Thalib sudah di atas pembaringan, ya, udah mau sakratul maut. Abu Thalib ini kan puluhan tahun hidup sama Nabi, Abu Thalib. Dia mengasuh Nabi, membela Nabi, tapi dia nggak mau beriman sama Nabi. Di akhir hayatnya, Nabi tidak berputus asa supaya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Tapi takdir berkata lain, ya. Dan itu semua atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Abu Thalib wafat dalam kondisi tidak beriman. Nah, selagi beliau masih hidup, keluarga kita masih hidup, terus ikhtiarnya terus, doakan terus. Dan kalau itu adalah anak kita, doakan. Dan kalau itu adalah pasangan hidup kita, sering-sering kita itu menasehati dia dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Ajak ke pengajian, ya. Walaupun dia belum mau, ajak terus, ajak terus. Karena kita tidak tahu diajakan ke berapa Allah berikan dia hidayah. Jangan kita putus asa. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada dia hidayah, ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin mau saya tanyakan adalah bagaimana misalnya keluarga sendiri itu menggibahin saudaranya sendiri itu. Bagaimana kita misalnya yang digibahin itu mau mengklarifikasi gitu. Apakah yang digibahinya itu kepada orang-orang termasuk keluarganya juga sih gitu ya. Itu kita panggil dan kita nasehatin gitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jadi perlu dibedakan. Memang ada ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Ghibah itu artinya kan menceritakan tentang seseorang ketika dia tidak ada. Dan kalau dia tahu, dia tidak suka mendengar itu gitu. Itu kan ghibah namanya. Menceritakan orang dia tidak ada di tempat itu. Dan kalau dia tahu, dia tidak suka dengan apa yang diceritakan. Nah, tapi dibolehkan dalam beberapa kondisi. Contoh, ya, seorang istri terzolimi. Dia cerita sama ustadz, cerita kepada walinya, ayah saya dipukul sama suami saya seperti ini, dia jahat. Itu kan ghibah kan? Tapi dalam rangka untuk mendapatkan masukan, itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu murni ghibah, nggak ada masukan, hanya untuk bumbu pembicaraan, itu yang nggak boleh. Tapi memang kalau untuk meluruskan, ada fitnah yang perlu diluruskan, itu tidak ada masalah. Tapi ghibah yang diharamkan, yang memang tidak ada kemaslahatannya sama sekali, nggak ada manfaatnya, itu kan sering terjadi. Tapi kalau ada satu hal yang perlu diluruskan, ya, sehingga kita perlu menyebut nama seseorang di tempat itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Contoh juga misalnya seorang hakim, ketika dia menyidang seseorang, dia tanyakan, ya, apa-apa saja yang terjadi sehingga dia menceritakan, itu tidak ada masalah juga. Termasuk dalam meminta fatwa kepada ulama. Misalnya seorang istri cerita, wahai syekh, kondisi suami saya seperti ini gitu. Apa nasihat engkau wahai syekh? Itu boleh, ya. Itu kan ghibah, tapi itu dibolehkan dalam agama. Yang tidak boleh, yang murni tidak ada manfaatnya, hanya untuk senang-senang, hanya untuk bumbu pembicaraan, apalagi cuma terkadang sebagai ya bahan omongan aja. Bingung ngomong-ngomong apa, gibahin orang gitu, subhanallah. Nah, itu banyak orang seperti itu, ya. Dan orang kalau sudah terbiasa gibah, orang yang tidak dia kenal lewat depan dia bisa gibahin. Itu bajunya nggak pas sama sepatunya, bisa aja gitu. Jadi jangan terbiasa kita bergibah. Biasakan kita berzikir, Bu. Bapak Ibu, kita mengucapkan subhanallah 1 detik itu berapa pahalanya?
Subhanallah, 1 detik itu berapa pahalanya? Makanya kata Nabi apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi ternyata berat di hari kiamat kebaikannya ini ditimbang Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kita misalnya dalam mobil nih, walaupun kita mungkin banyak orang di belakang, saudara kita, kalau kita nggak ada bahan yang mau diceritakan, kita berzikir aja. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu luar biasa pahalanya. Daripada kita bicara yang tidak bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Ustaz, bagaimana ya caranya ya kita misalnya sebagai keponakan Ustadz, Ya. lalu kita lihat ada om dan tante kita sudah tidak bertegur sapa, tidak bersilaturahim, ada mungkin 15 tahun lebih. Nah, bagaimana kita sebagai keponakan bisa menyatukan mereka, bisa memperbaiki hubungan mereka agar mereka bisa silaturahim lagi, karena kan mereka adik kakak gitu Ustaz. Ya betul ya. Ya Masya Allah ya. Jadi memang terkadang dalam kekeluargaan ada hal-hal yang seperti itu. Mungkin paman, kemudian kita sebagai keponakan ya. Memang kewajiban kita adalah membuat islah, mengadakan islah untuk mereka. Mengadakan islah untuk mereka. Contoh dengan membuat acara misalnya, buat acara di rumah, undang makan ya. Mudah-mudahan ya mereka bisa bertemu kemudian cair pembicaraan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau ternyata kita sudah berusaha mengislahkan, kemudian mendudukkan permasalahannya, ternyata mereka tidak mau berdamai, ya bagaimana? Tugas kita hanya sampai di situ. Ya. Karena ini urusan hati manusia masalahnya nih. Ada orang yang tidak mau memaafkan, tetap ingin bermusuhan, itu urusan hati sebenarnya. Makanya kalau dalam urusan fa'aslihu baina akhwaikum kata Allah, maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian. Tugas kita sampai di situ, Bu. Kita musyawarahkan, dudukkan ya. Apa masalahnya, ya, apa inti permasalahan diselesaikan. Tapi kalau ternyata masing-masing tidak mau, enggak datang misalnya atau tidak ada respon misalnya, ya gugur sudah kewajiban kita. Gugur sudah kewajiban kita. Maka kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kalau ada hal-hal yang seperti ini, ya, ketika kita sudah mencoba sekali, 2 kali, ternyata tidak ada perbaikan pada diri mereka, ya sudah. Kita fokus pada ibadah yang lain. Itu kata beliau. Ya. Terkadang ada orang yang terlalu fokus kepada satu masalah, ternyata dia sudah coba nggak selesai ini masalah. Akhirnya dia pikirin terus. Akhirnya dia lalai dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Contoh misalnya ada orang yang mungkin tidak suka sama dia, dia pikirkan terus. Dia sudah minta maaf, orang itu belum maafkan. Dia minta maaf, belum dimaafkan. Ya udah, kita sudah minta maaf, orang tidak memaafkan. Ya kita semoga dimaafkan Allah di hari kiamat. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah membuat musyawarah tertentu, buat acara misalnya di rumah, masing-masing datang, ternyata juga mau islah, ya kita mau gimana, Bu? Apalagi kita cuma keponakan ya. Orang sering bilang, ponakan kamu anak kecil lah gitu kan. Walaupun kita sudah besar gitu kan. Tetap aja ada di mata sebagian paman itu, ini kamu nih anak saya lah ibaratnya, keponakan. Jadi memang tugas kita sebatas itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, 2 lagi nih saya jawab ya. Insyaallah saya pamit mungkin sebelum maghrib karena masih ada jadwal. Ustadz, bagaimana caranya menjadi orang yang pemaaf sedangkan kita sakit hati? Nah, Masya Allah, sakit hati ini luar biasa. Jadi gini, Bu ya. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahan itu, akan mudah dia memaafkan kalau dia ingat dengan akhirat. Dia ingat dengan dosa dia. Bukankah kata Nabi SAW, maafkanlah manusia, semoga Allah maafkan engkau di akhirat. Itu aja motivasinya. Dengan kita memaafkan orang lain, mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita di akhirat. Walaupun tidak semua orang bisa. Makanya dalam Islam, memaafkan itu ada, tapi ada tingkatannya. Contoh misalnya, ini saya kasih contoh, Bu ya. Ibu kita dibunuh sama orang. Apakah kita bisa maafkan pembunuh itu langsung, Bu? Ada yang bisa, ada yang enggak. Makanya kata para ulama, Islam ini memang murni agama yang disyariatkan untuk manusia.
Islam kasih pilihan, kalau ada orang membunuh ibu kita, yang paling terbaik memaafkan memang. Dimaafkan, ya Allah saya maafkan, udah. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Islam kasih pilihan yang kedua, tetap dimaafkan, tetapi kamu juga harus dibunuh. Kisos. Itu ada dalam Islam. Artinya apa? Kita tuh bukan malaikat yang bisa memaafkan orang begitu saja. Dan kita tidak berdosa ketika kita kisos orang itu, kita nggak berdosa. Tapi kita nggak dapat pahala. Nah yang ketiga, dengan kita menyuruh dia membayar denda misalnya. Itu yang poin-poinnya. Tapi wal afina anin nas, memaafkan orang itu memang lebih besar pahalanya. Tapi tidak semua orang mampu seperti itu. Tidak semua orang mampu memaafkan seluruh manusia, nggak semua orang. Makanya dulu para sahabat, ya, ada salah seorang sahabat yang lewat depan Nabi, Nabi mengatakan dia penduduk surga. Ini kan kisah yang masyhur ya. Kemudian kata para ulama, ternyata sahabat ini adalah orang yang sebelum dia tidur, dia selalu maafkan orang lain. Apa kata para sahabat? Subhanallah, kalau itu amal yang Anda lakukan setiap malam, pantas Allah mengganjar Anda dengan surga. Jadi kalau kita suruh orang sholat, Bu, suruh orang sholat, suruh orang baca Al-Quran, suruh orang mungkin bersedekah, semua orang bisa. Tapi kita suruh orang sholat memaafkan saudaranya yang salah, belum tentu. Karena ini urusan hati nih. Nah artinya apa? Tidak mudah. Dan juga tidak salah kalau kita meminta tanggung jawab di akhirat, gak salah. Tapi memaafkan lebih baik. Jadi kalau misalnya ada orang zolimi kita bilang, ya Allah saya akan tuntut dia di akhirat. Itu dibolehkan dalam agama. Kenapa dibolehkan? Supaya orang yang berbuat zolim tidak bermudah-mudahan berbuat kezoliman. Nah yang paling terbaik memang memaafkan. Nah kemudian disebutkan bagaimana caranya. Ya. Pertama, ingat dosa kita banyak. Kita juga banyak berbuat salah sama orang lain. Sebagaimana kita ingin dimaafkan kesalahan kita, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Dan harapkan ganjaran surga dari Allah. Harapkan ganjaran surga dari Allah. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Nah, tapi kalau kita menyimpan sakit hati, kemudian dendam, itu akan membuat hidup kita susah. Ya. Orang yang punya sikap dendam, sulit memaafkan, tidurnya nggak bakal nyenyak. Tidurnya nggak akan tenang. Tapi orang yang mudah memaafkan, dia ridho, dia minta kepada Allah kemudahan dalam memaafkan, insya Allah, Allah akan berikan kepada dia hati yang lapang. Nabi itu hatinya lapang, Bapak Ibu. Ke Taif dilempar batu, subhanallah. Ini Nabi loh. Udah naik ke atas langit dia Nabi itu, melihat malaikat-malaikat semuanya. Nabi inginkan kebaikan untuk orang Taif, dilempar sama batu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya mereka umat yang tidak mengetahui. Maafkan mereka. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau ingin kami lemparkan gunung ini kepada mereka, Allah akan izinkan untuk engkau ya Muhammad. Nabi nggak mau. Artinya apa? Itu harus kita contoh. Walaupun kita tidak pernah bisa sempurna seperti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak Nabi itu mukjizat. Itu mukjizat, Bu. Kita nggak bisa contoh 100% nggak bisa. Kita hanya bisa berusaha. Contoh apa? Nabi tidak pernah berdusta seumur hidup. Ada orang seperti itu? Nggak ada. Hari ini udah berapa kali dusta kita? Hari ini aja. Belum tahun lalu ya. Hari ini saja sudah banyak kita berdusta dan seterusnya. Baik, mungkin terakhir ini ya. Masih ada? Ya. Sampai setengah 6 insyaallah. Ustadz, bagaimana dengan rakyat Palestina yang dirampas tanah dan rumahnya oleh Israel? Sedangkan pemimpinnya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah harus dibiarkan? Bukankah jika kita mati membela harta termasuk syahid? Ya pertama, tentu ya rakyat Palestina Muslim yang mereka teraniaya, mereka akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Itu ujian untuk mereka. Itu pertama sekali. Kalau mereka bersabar mendapatkan kezoliman tersebut, mereka susah, mereka dibunuh, mereka sabar, Allah akan ganjar dengan surga. Allah akan ganjar mereka dengan surga. Bukankah dulu para sahabat, Bu, mereka menginginkan mati syahid, para sahabat itu. Ada seorang laki-laki datang sama Nabi, ya Rasulullah, ini rajulun aswad. Aku ini orangnya hitam, qabihul wajah, wajahku buruk, mutinur rih, bau badanku busuk. Aku enggak punya harta ya Rasul.
kalau aku meninggal di medan jihad, apakah aku masuk ke dalam surga? Kata Nabi, iya, engkau di surga. Dia berangkat berjihad, dia meninggal dunia. Kata Nabi apa? Qad bayadallahu wajhak. Sungguh Allah telah memutihkan wajahmu, mengharumkan baumu, dan memasukkan engkau ke dalam surga. Nah, artinya apa? Ya. Kalau rakyat Palestina, mereka tertindas sekarang, saudara-saudara kita di sana, semoga Allah menjaga mereka. Kalau mereka pun bersabar kepada Allah, Allah pasti balas dengan kebaikan di hari akhirat. Adapun kita yang ada di Indonesia, semampu yang bisa kita lakukan. Ada orang yang mampu membantu dengan harta, dia bantu dengan harta. Ada yang bisa membantu dengan doa, dia bantu dengan doa. Maka setiap kita melakukan kebaikan untuk saudara kita di Palestina sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa mengirimkan harta, kirimkan. Makanan, pakaian, pertolongan. Kalau kita hanya bisa mengirimkan doa untuk mereka, doakan mereka. Ya. Karena doa ini besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak benar kalau kita tidak peduli sama mereka, tidak menolong, tidak mendoakan, ya. Ini yang salah ketika kita tidak mencintai kita saudara kita seiman. Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang pacaran dan sering mengucapkan sayang-sayang kepada pacarnya? Astagfirullah. Ini berat ya. Jadi mungkin memang pertama ya, hendaknya seorang ibu menjadi tempat cerita yang baik untuk anak-anaknya. Biasanya nih, ya, biasanya anak yang suka pacaran, dia merasa nyaman, ada orang yang sayang-sayangin dia, karena dia nggak mendapatkan dari sebagian keluarganya. Mungkin di rumah dia dihardi, nggak ada yang sayang sama dia. Menurut dia, akhirnya dia cari tempat pelampiasan di luar dengan pacarnya. Ada yang nanya udah makan belum, lagi apa gitu. Ayahnya tidak peduli, ibunya tidak peduli, kakaknya apalagi. Akhirnya dia merasa sendiri, dia cari pelampiasan keluar. Nah, bagaimana sikap orang tua? Pertama tentu menegur, menasihati. Kemudian kalau pacaran ini sampai pada tingkatan yang memang berbahaya, seorang ayah harus lebih tegas, ya. Melarang anaknya keluar sembarangan, kemudian mungkin membatasi pergaulan anaknya, memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Cuman sekarang masalahnya banyak orang tua ini, oh enggak apa-apa Ustaz, teman belajarnya. Teman belajarnya, Masya Allah. Pulangnya larut malam dan seterusnya. Nah juga kemudian ya, insya Allah kalau orang tua itu selalu bersama anaknya, menasihati agama, ya, mengajak ke masjid, ya, itu akan pengaruh di hati anak-anak kita. Pengaruh di hati anak-anak kita. Itu mungkin sedikit dari saya. Jadi orang tua harus lebih ekstra untuk memperhatikan perhatian kepada anak-anak mereka. Ustadz, bagaimana caranya menjadi Ustadz, bagaimana menyikapi teman yang selingkuh dengan suami? Ustadz, bagaimana menyikapi teman yang selingkuh dengan suami dia? Hah? Ini gimana nih? Subhanallah, berat banget ya. Ini bukan dinasihati lagi kalau gini nih. Ini berarti teman yang buruk nih ya, pengkhianat nih temannya berarti. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Salah satu sebab perselingkuhan ya. Salah satu sebab perselingkuhan itu terlalu sering membawa teman wanita kita ke rumah suami kita. Ibu-ibu nih punya teman perempuan, diajak terus nih ke rumah suami ibu. Suami ibu kan punya mata, bisa melihat, bisa bedakan mana istri, mana yang bukan istri. Kadang ada fitnah terkadang Bu. Mungkin menurut ibu nggak apa-apa, ini teman akrab saya, jangan. Ada batasan-batasan juga. Nah misalnya kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan suami kita nggak perlu ikut, jangan ikut. Misal begini ya, kalau saya punya kebiasaan, ya, kalau teman istri saya ke rumah, kalau memang perlu sama istri saya ketemu, nggak ketemu sama saya. Kalau kita kan di Indonesia enggak, kalau orang bertamu ke rumah, semua harus duduk di ruang tamu. Nanti disangka sombong, benar. Mana suaminya? Loh, ngapain nanya suaminya? Kan butuh sama istri, enggak begitu Bu. Saudara pun dilihat, ya. Saudara yang seperti apa? Apakah mahram atau tidak? Ya mungkin kalau saudara mungkin ada kelonggaran sedikit, walaupun tetap berbahaya kalau tidak ada hajat Bu.
Makanya kata Nabi, ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa? Oh, enggak apa-apa tuh ipar saya. Menganggap enggak apa-apa ini itu kehancuran tuh, hati-hati. Kakak ipar, adik ipar, walaupun dia saudara kita secara ini ya, kekerabatan, tapi dia bukan mahram. Nah, jadi intinya Bu, ya, menghindari perselingkuhan pertama, kalau teman wanita ibu ke rumah, ya jumpa sama ibu saja, udah. Suami nggak perlu duduk di depan juga tuh, nggak perlu. Termasuk sebaliknya, misalnya teman laki-laki, suami datang ke rumah kita sebagai laki-laki, nggak perlu ibu duduk di depan tamu suami, teman, nggak perlu. Pembantu aja nggak apa-apa. Ya bolehlah nyiapin minum. Tapi subhanallah Bu ya, pengalaman saya pribadi ketika mungkin berkunjung ke rumah-rumah ahli ilmu, syekh misalnya ya, guru-guru kita misalnya tuh, yang menyiapkan minum ya dia. Sebentar ya Ustadz, atau misalnya sebentar ya dia ke belakang, dia ambil minuman, dia sediakan sendiri. Laki-lakinya nggak perlu istri yang keluar gitu, nggak perlu. Imam Ahmad Bu, ini saya kasih, ini bukan berlebihan ya, tapi begitulah mereka menjaga fitnah. Imam Ahmad waktu itu datang tamunya ke rumahnya. Waktu itu Imam Ahmad istrinya ini terdengar langkah kakinya di rumah. Mungkin karena sedang berjalan terdengar langkah kakinya di rumah. Setelah tamunya pulang, apa kata Imam Ahmad? Wahai istriku, besok kalau tamu saya ke rumah, kamu jangan berjalan. Artinya apa? Saya tidak mau tamu saya membayangkan ada wanita di rumah ini. Itu saking cemburunya sebenarnya gitu. Sebagian para ulama itu ketika tamunya ke rumah, sendal istrinya dimasukkan ke dalam. Karena dia khawatir kalau tamunya melihat sendal istri temannya dan dia terbayang kaki temannya, kaki istri temannya. Ini sekarang ada orang ya, gantung pakaian dalam di depan rumahnya itu sembarangan. Subhanallah. Itu tetangga lihat yang pakai bapak itu, ini kan enggak tahu malu sebenarnya. Nah, ini Bu. Jadi maksud saya bukan kaku, bukan. Tapi untuk menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga kehormatan diri kita. Nah, itu perlu dijaga. Karena banyak kasus seperti itu, awalnya anggap enteng, akhirnya jatuh kepada perselingkuhan. Kemudian juga misalnya sebab-sebab perselingkuhan itu contohnya terlalu sering ya, WhatsAppan dengan lawan jenis. Terlalu sering ya. Termasuk zina kalau sudah mulai pada tahapan-tahapan yang tidak bermanfaat. Apalagi sampai pakai emot-emot nih misalnya, kan itu bahaya juga. Kecuali pada bahasan-bahasan yang biasa ya, apalagi cuman perkataan-perkataan yang umum ya, ada maslahatnya. Tapi kalau inten, ini berbahaya nih. Hampir setiap hari ini berbahaya. Maka jaga diri kita dari fitnah, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ibu juga jangan membiarkan terlalu bermudah-mudahan. Ibu misalnya teman laki-laki telepon depan suaminya, cekakak depan suaminya. Ini juga nggak baik ya. Ya kalau bisa memang di HP kita ini adalah orang-orang yang memang ada penting aja. Kalau lawan jenis kita mungkin dia adalah orang yang punya urusan dengan kita. Entah kantor, atau mungkin dakwah misalnya. Atau juga sebaliknya, yang tidak ada kepentingan tidak usah. Karena fitnah di mana-mana, Bu. Fitnah itu di mana-mana. Jadi berbahaya sekali kalau fitnah sudah masuk pada rumah tangga seseorang. Dan umumnya kata para ulama ya, ketika seseorang sudah tidak mau menundukkan pandangannya, maka syaitan akan membuat pasangan itu terlihat buruk di depan suaminya, di depan istrinya seterusnya. Orang kalau dia nggak jaga pandangannya nih, pandang sini, pandang laki-laki misalnya nih, ketika dia lihat istrinya, dia nggak lihat ada kecantikan pada diri istrinya, karena syaitan sudah menghiasi. Makanya kebanyakan ya, justru selingkuhan itu lebih buruk daripada istrinya. Coba ibu lihat. Sampai orang bilang, kok mau dia selingkuh sama perempuan itu ya? Padahal istrinya lebih cantik daripada orang yang dia selingkuhkan itu. Nah itu penting tuh ya. Jadi perlu diwaspadai hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.